wow. Shalom. Dan selamat datang. Boleh jabat tangan dengan jiran kita. Ya, jiran di sebelah kan. Dan senyum-senyum. Ya, beri senyuman manis. Ya, bagi semua. Amen. Wow. Dan sekali lagi mengalu-alukan kedatangan kita semua. Ini ulung kalinya kita 5 gereja bergabung kan? Betul kan? Tepukkan tangan lah. Amen, 5 gereja. Dan saya amat digalakkan melihat, wah banyak sekali muda-mudi datang ya. Bagus sekali kan? Dan ini yang seperti apa yang dikatakan di dalam buku Mazmur 133. Ya, berbicara begini, alangkah baiknya bila umatnya bersatu. Bermaksud itu amat menyenangkan hati Allah Bapa. Amen. Dan bila kita bersatu itu amat menyenangkan hatinya. Dan bukan sahaja hanya menyenangkan hatinya, bahwa Tuhan juga mau seperti gambaran, ya, menjamah Harun dengan minyaknya. Itu ialah urapan darinya. Dan bila kita datang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mencurahkan minyaknya, mengurapi tubuhnya. Dan dia tidak berhenti di situ. Dan juga berkata, seperti embun dari Hermon. Embun itu melambangkan apa? Kesegaran. Dan bila tubuh Kristus bergabung bersama menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mencurahkan urapannya dan memberi kesegaran kepada tubuh Kristus. Amen. Dan bukan hanya segar saja, dia berbicara begitu. Akhirnya kita akan dilimpahkan dengan berkat-Nya. Wow, tepukkan tangan kepada Tuhan. Yesus juga menekankan mengenai kesatuan ini. Amen. Di dalam buku Yohanes, ya, pasal 17 berbicara begini. Dia berdoa, Bapa, biarlah mereka menjadi satu seperti Engkau dan aku menjadi satu. Maka dunia akan mengenal Engkau mengutus aku. Nah, apakah maksudnya ini di sini? Apakah doa Yesus? Doa Yesus supaya tubuhnya dipanggil eklesia menjadi satu di dalam Dia, satu tubuh di atas satu kepala. Amen. Siapa tubuhnya? Setiap kita. Yuk kepada jiran, kamu. Ya, oke. Kita ialah tubuh Kristus. Amen. Siapa kepalanya? Yesus. Yesus ialah kepalanya. Dan kita satukannya oleh kasih-Nya. Amen. Mengikat tubuhnya. Dan apa yang terjadi selepas itu? Nah, firman Tuhan katakan, maka dunia akan mengetahui. Amen. Dan Yohanes juga mengatakan, bila kita menyanjung tinggi nama Yesus, Yesus akan membawa orang datang kepada Dia. Amen. Datang kepada siapa? Dia datang kepada Yesus. Di dalam Yohanes berapa ya? Di dalam buku Yohanes pasal ke-12 ayat yang 32 berbicara begini. Tetapi aku ini, kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Wow. In English says, and when I am lifted up from the earth, I will draw all people unto myself. You know what we do tonight? We lift up the name of Jesus. Kita tahu apa kita lakukan malam ini? Kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita menyanjungkan nama Tuhan Yesus. Dan Yesus berbicara. Dan Yesus katakan, janjinya Dia akan mengumpul orang. Ya, Dia akan menarik semua orang kembali kepadanya. Apakah tema kita? What is our tema? Kembali.
Amen. He said, He will draw all people unto Him. Tema kita ialah kembali. Dia akan membawa kembali orang kepada pangkuan Dia, kepada Yesus Kristus. Bermaksud orang akan berduyun-duyun datang kepada kerajaannya. Nah, gabungan ini bukan kebetulan. Inilah sesuatu yang lebih besar akan berlaku. This is the beginning of the good things, and great things will happen in Kuching here. Amen. And we pray out of this revival will happen. Amen. Mari kita berdiri. Ya, mari kita berdiri. Sebab ini doa kita. Inilah sebagai landasan. Ya, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, bukan saja kita lihat di sini, bukan saja anak-anak muda, yang tua pun datang. Wow, tepuk tangan. Amen. Dan juga bukan anak muda saja, bukan orang tua saja, pastor-pastor juga datang. Ya, terima kasih kepada pastor-pastor. Amen. Dan yang lebih lagi, kita mau mengalu-alukan hadirat Tuhan. Kita mau mengalu-alukan hadirat Roh Kudus malam ini. And that is the most important things. When we feel the presence of God, just fill this place. As I used to say, we don't want to follow the crowd, but we want to follow the cloud. Kita tidak mau berkumpul hanya banyak orang saja, tetapi kita mau hadiratnya. Kita mau datang kepada hadiratnya. Dan ini doa kita malam ini, bahwa hadirat Tuhan membanjiri tempat ini, membanjiri setiap anak-anaknya di sini, yang rindu, yang haus, yang dahaga akan hadiratnya. Allah Bapa yang dikenal kami di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada malam ini, worship night ini Tuhan Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, agar hadirat Engkau bila kami memuji dan menyembah nama-Mu, hadirat dicurahkan di tempat ini, dan memenuhi bukan saja gedung ini, tetapi setiap hati anak-anak-Mu di sini Bapa. Engkau memenuhi setiap anak-anak-Mu di sini. Lord, we want to surrender tonight unto your loving hand even right now. Thank you Lord. Terima kasih Allah Bapa. Ini kami minta dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua katakan Amin. Amen. Haleluya. Beri tepukan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Berikan tepukan yang gemuruh semua. Amin. Are you guys excited for Jesus tonight? Come on. One more time. Are you guys excited? It's all about Jesus. Amen. It's all about Jesus. Alright. Hari ini kita bergabung di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Are you guys excited? Come on, shout it out. Are you guys excited? Are you guys excited? Bring it on, praise and worship Him. Woo! Shout it out. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Come on. Dialah yang dipuji, Dialah yang disembah. Haleluya. Naikkan Raja. Haleluya. Haleluya. Oh, yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Come on, siapa di sini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya.
izinkan saya untuk baca ini sebentar. Malam ini kita akan dilayani oleh Roh Kudus, amin. Dan salah satu dari buah roh ialah sukacita. Mari kita posisikan diri sebagai anak raja segala raja untuk memuji dan menyembah Dia. Dan saya percaya kita pasti menikmati kelimpahan sukacita itu pada malam ini, amin. Kita tidak akan pulang sia-sia, tapi kita akan membawa sukacita yang Tuhan telah taruhkan dalam hidup kita, amin. Let's go. Kami terus bersukacita pada malam ini, Tuhan. Let's go. Thank you, Jesus. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Dalam sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Dalam sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau menjadi sukacita kami. Haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Dalam sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku,
Cari pasangan Anda, mari kita mengikut Tuhan sama-sama ya. Haleluya. Kita naikkan suara kita, amin. Katakan, dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Lanjutku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlupa supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Mau selalu ikut Yesus. Haleluya. Ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersama. Amin, amin. Selalu ikut Yesus. Semuanya, hey, ha, sekali lagi. One more time. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjutku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlupa supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus itu luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin, amin. Selalu ikut Yesus. Semuanya, sekali lagi. Ya, mencari pasangan-pasangan kamu semua. Ya, kita mengatakan kita mau ikut Yesus. Ya. Semua katakan. Mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Kami mau ikut Yesus. Haleluya. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pribadi Engkau yang telah membawa setiap hati kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami meletakkan hati kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Terima
yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Satu kerinduan di dalam hidup kami Bapa adalah untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Itulah isi hati kami pada malam ini Bapa. Terkadang di dalam kehidupan kami Bapa, kami terlalu lalai Tuhan dengan apa yang ada di luar sana Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami memberi komitmen Tuhan. Kami ingin membawa hati kami untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Inilah kerinduan kami. Inilah isi hati kami. Haleluya Tuhan. Inilah hati kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Mari kita sekali nyatakan, haleluya Tuhan. Inilah isi hati kami pada malam ini Tuhan. Inilah kerinduan setiap pribadi kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Bapa, tetapi oleh karena kasih-Mu yang cukup sempurna Tuhan. Pulihkan aku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau beri yang ku pinta. Amin Tuhan.
hati kami pada malam ini Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, inilah kami Tuhan, yang haus akan Engkau Bapa. Kau jamahlah setiap pribadi kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarkan kami bersendirian Tuhan. Itulah kasih Kau yang cukup besar di dalam kehidupan kami Bapa. Aku melangkahnya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang selalu ada Tuhan. Ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus.
kita sembah pada malam ini, Allah yang kita sembah pada malam ini, Dia yang selalu ingin dekat bersama dengan kamu. Dia yang ingin mendekap, Dia ingin memeluk dirimu pada malam ini. Dia ingin menyembuhkan hatimu. Dia ingin memanaskan hidupmu yang sudah suam-suam kuku itu. Dia ingin membalut semua luka-lukamu yang telah kau bawa selama ini dari hidupmu. Dia ingin memanggil kamu kembali. Dalam tengah-tengah perjalanan hidupmu pada malam ini, saya percaya karena kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada malam ini. Hallelujah. The Holy Spirit is here with you, with us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan pada malam ini. Saya percaya ada ramai yang merasakan diri mereka tertinggal dalam hidup mereka dari segi kerohanian mereka. Ada ramai yang merasakan, oh selama ini saya merasakan kekeringan dalam roh saya merasakan diri saya jauh daripada Tuhan. Haleluya. Pada malam ini saya percaya Roh Kudus ingin membalut semuanya itu. Pada malam ini Roh Kudus ingin melawat saudara dan saudari. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Oh haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus. Yes. Haleluya. Karena Dia adalah kehidupan kita pada malam ini. Dia adalah kehidupan. Mungkin kamu merasakan dalam hidup-hidup kamu ada kematian. Dalam jiwa kamu mulai, hati kamu mulai tidak setajam yang dulu. Pikiranmu mulai tidak lagi bertumpu kepada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Pelananmu mulai melalui jalan yang buntu. Kehidupanmu mulai merasakan seolah-olah sudah menemui titik di mana kamu tidak melihat apa yang ada di depanmu pada malam ini. Haleluya. Haleluya. Ada yang merasakan diri mereka seolah-olah sudah ada melalui terowong gelap yang tidak menuju arah yang ditentukan dalam hidup mereka. Tapi pada malam ini saya percaya, karena kita menyembah Allah bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang tinggal dalam kita. Amin. Haleluya. Dia yang tinggal dalam kamu. Dia menjadikan tempat hidupmu sebagai bait Allah, tempat Dia tinggal. Dia tidak jauh di awang-awangan di mana kita harus memanggil Dia untuk datang. The Holy Spirit is within us tonight. He dwell in you and me. He makes you His dwelling place tonight. As we worship Him, hallelujah, as we glorify Him, I believe tonight we will see something great happen in our life. Kita akan melihat kerja-kerja Tuhan dalam hidup kita pada malam ini. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Haleluya. Firman Tuhan seperti mana yang
Mungkin kita boleh, ada yang mau duduk boleh duduk pada malam ini. Yang ingin berdiri boleh berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Sambil kita duduk, sambil kita berdiri, I just want to focus kepada kebenaran pada malam ini. Saya percaya bukan karena kita ada event seperti ini, tapi saya percaya dengan segenap hati saya bahwa generasi kamu adalah generasi yang akan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kamu. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita pada malam ini. Dan saya percaya generasi seperti ini yang mulai menempatkan Tuhan pertama dalam hidupnya, yang mulai menempatkan Tuhan titik yang pertama dan utama dalam hidupnya, akan mulai melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Apabila kita melihat bahwa dunia kita mulai berkecamuk, saya percaya jawabannya bukan cerdik pandai, bukan karena falsafah, bukan karena pendidikan tinggi, ekonomi bagus, tetapi saya percaya yang akan mengubah masyarakat kita karena orang-orang percaya seperti Anda dan saya meletakkan Tuhan di tempat yang sebetulnya. Amin. Amin. Dan pada malam ini saya ingin kongsikan firman Tuhan yang mungkin akan sedikit saya ubahkan sedikit, sebab saya percaya bahwa apabila saya masuk tadi saya merasakan perjalanan saya seolah-olah saya berjalan di tempat yang sangat halus, dan apabila saya berdiri saya merasakan wah, hadirat Tuhan begitu menyentuh jiwa saya tak kala mereka menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Dan pada malam ini firman Tuhan ini daripada Lukas bab 15. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang mencari Tuhan, Yesus sedang menjawab satu persoalan yang sangat besar. Dan persoalan ini bermula daripada dua golongan yang sedang berjumpa dengan Yesus. Sehingga Yesus memberitahu perumpamaan demi perumpamaan dan demi perumpamaan kepada kumpulan ini. Kumpulan yang pertama adalah orang yang berdosa dan tax collectors, pemungut cukai dalam ayat yang pertama. Dan kumpulan kedua adalah Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, scribe. Dan Yesus memberi perumpamaan. Yang pertama adalah berkenaan dengan duit yang hilang, dirham yang hilang. Yang kedua adalah domba yang hilang. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Semuanya hilang. Di tengah-tengah persoalan, bukan ditanya oleh orang-orang seperti Anda dan saya, tapi ditanya oleh seorang kumpulan yang sedang mencari kebenaran. Dan Yesus memberi perumpamaan. Yesus tidak menjawab soalan mereka, tapi Yesus memberi satu perumpamaan. Perumpamaan anak yang hilang. Dan ketiga-tiga perumpamaan ini, satu perkara yang sangat identical terhadap perumpamaan ini adalah kalau benda itu hilang, mesti ada orang yang punya, betul kan? Everything that lost, mesti ada orang yang punya. Kalau duit yang hilang, ada tuannya. Domba yang hilang, ada tuannya. Anak yang hilang, ada tuan punya. Amen. Dan itu Yesus sedang lakukan kepada perumpamaan ini. Dan sekali lagi Yesus sedang membawa mereka ini kepada satu kebenaran, bahwa kehilangan itu bukan maksud jarak geografi. Kehilangan itu, kalau hilang selalu kita membaca newspaper, ada orang hilang semasa hiking, sedang hiking tiba-tiba hilang. Itu jarak geografi, orang cari. Tapi kehilangan yang ketiga ini, yaitu anak yang hilang, bukan atas faktor geografi, tapi hilang di dalam rumah. Hilang dalam rumah. Dan apabila saya baca banyak teks firman Tuhan, tajuk yang diberikan oleh buku-buku Alkitab, kalau dalam bahasa Iban, Bab Kudus, tajuknya adalah anak ketesat, betul kan? Anak kelenyau lah, kena. Kalau dalam bahasa Bedayo, dia katakan anak adi menyap. Kalau dalam bahasa terjemahan baru, perumpamaan anak yang hilang. Kalau dalam bahasa Inggris dia tulis The Parable of Lost Son.
Tapi dalam satu terjemahan yang mungkin kamu pernah baca, The Passion Translation, dia tulis, dia bukan letak tajuk seperti itu, tapi dia tulis yang sangat menarik perhatian saya, yaitu The Loving Father. Pada malam ini, kembalinya kamu dan saya kepada Tuhan kita bukan karena kita melihat bahwa anak yang hilang itu karena dia tidak memiliki apa-apa sehingga dia harus kembali ke rumah Tuhannya. Tetapi pada malam ini Tuhan ingin menyembuhkan kamu, bukan karena kamu adalah pelayan Tuhan, bukan karena kamu pastor, tetapi karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kamu. Dan pada malam ini, berkat yang kamu ingin daripada Tuhan kamu bukan kamu miliki karena kebaikan dan kemurahan hidup kamu, tetapi karena Bapa kita yang baik. Dan Dia hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa mengapa di awal tulisan itu firman Tuhan meletakkan ada dua golongan yang begitu dekat dengan Yesus sehingga dia mempersoalkan mengapa Yesus ini sedang bersama dengan orang berdosa, yaitu orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Sebab mereka sedang ingin melihat apa ketindakan Yesus kepada golongan-golongan seperti ini. Adakah Yesus akan menghakimi mereka? Tapi Yesus langsung tidak menghakimi mereka. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan ini sebab mereka tahu, walaupun kamu mengatakan kamu bagus, walaupun kamu mengatakan kamu jahat, walaupun kamu mengatakan kamu tidak layak, walaupun kamu merasakan diri kamu layak, still kita ini seperti anak yang hilang itu. Because we cannot buy God goodness. We cannot buy God goodness in our life. Because sebab itulah mengapa kasih karunia itu sangat penting dalam kepercayaan orang Kristen. Hanya dalam kekristenan saja wujud perkataan ini, grace. Agama lain tidak ada. Kalau ada pun mereka tidak seperti definisi orang Kristen. Sebab perkataan kasih karunia itu yang memungkinkan Yesus mengajar tentang perumpamaan ini. Sebab Bapa itu tidak menghakimi anak yang jahat itu, walaupun dia membuat pilihan untuk melarikan diri daripada rumah. Bukan saja melarikan diri daripada rumah, tapi dia mempunyai persepsi yang sangat salah tentang bapa dia. Ada yang kedua, anak sulung itu, anak yang suka merajuk. Mungkin kamu malam ini suka merajuk. Orang tegur kamu tentang karena suara kamu off key, dan orang kata, suara tak bagus, boleh stop untuk memimpin pujian kah? Dan kamu merajuk. Tuhan still love you. Amen. Kamu senang merajuk, sikit-sikit merajuk. Lecturer kamu marah, kamu merajuk. Girlfriend kamu marah, kamu merajuk. Girlfriend kamu tak order Milo Peng untuk kamu merajuk. Tapi God still love you. Amen. Ada satu pasangan kekasih sedang bercinta. Nama girlfriend dia Tina, dan nama boyfriend dia Nain, N-A-I-N, Nain. Dan mereka bercinta. Akhirnya mereka putus cinta di tengah jalan. Tapi sebelum putus cinta itu, mereka sangat cinta satu sama lain sehingga mereka buat tattoo di tangannya. Yang perempuan buat tulis, karena dia Nain itu dia tulis, dia panggil Bang Ain kepada boyfriend dia itu. Dan boyfriend dia panggil Tina, dan dia tulis I love Tina. Dia buat tattoo I love Tina di sini. Dia tunjuk kawan, tengok girlfriend saya nama Tina. Dan yang perempuan dia buat tattoo juga, dia tak mau kalah buat tattoo di sini. Dia katakan I love Ain. Ini I love Ain. Tiba-tiba putus cinta di tengah jalan. Dia kata, macam mana? Sudah ada I love Tina sini, I love Ain sudah sini. What to do? Lelaki yang perempuan ini tiba-tiba teringat ada World Cup habis. Itu dia tulis I love Spain. Dia letak I love Spain, SP sudah AIN, SP, hanya tambah SP saja.
I love Spain, dan dia lukis bendera Spain di sini dia. Sini. Lukis bendera Spain sini. Yang satu lagi, yang Tina tuh, memenangkan Argentina nomor 2, dia tulis I love Argentina. Kamu ketawa, tapi ramai kita dalam keadaan seperti itu. Tapi malam ini kasih Tuhan tidak berbelah bagi, sama ada kamu layak tidak layak, kamu yang sendiri yang kamu disqualify diri kamu. Tapi Tuhan sudah awal-awal tahu siapa kamu di depan Dia. Dia yang menjadikan kamu qualified pada malam ini. Tidak satu pun yang tidak layak di depan Tuhan. Kamu katakan saya banyak berdosa. Yesus sedang membuat perumpamaan pada orang yang sedang berdosa itu. Tax collectors dan juga pendosa, dia katakan. Kumpulan kedua adalah kumpulan Farisi dan Scribe itu, yang mahir dalam hukum Taurat, yang sedang melayani di bait Allah. Tapi Yesus sedang bercakap dengan memberi perumpamaan kepada mereka ini, dua kumpulan ini. Dia memberi perumpamaan kepada dua kumpulan ini, bukan hanya kepada anak yang hilang itu, tapi memberi perumpamaan kepada kumpulan ini yang merasa gagah perkasa, yang menghakimi orang berdosa. Dia katakan, mengapa Yesus sedang bercakap dengan orang berdosa? Terus memberi perumpamaan dua ini untuk menjawab persoalan bahwa bukan karena mereka tidak layak, tapi karena pemikiran mereka yang tidak melayakkan diri mereka. Tuhan melihat kamu dan saya semua layak pada malam ini. Sebab itu kamu dengan saya mempunyai pengharapan. Kita orang yang paling peaceful dalam dunia ini, sebab saya percaya bahwa Yesus yang kita sembah ini tidak pernah menolak, tidak pernah membiarkan kamu, dan tidak pernah akan mengatakan I will leave you when you fail. Yesus katakan, mari kepada saya, come, mari, kembali. Jangan pergi mana-mana, jangan cari Tuhan di tempat lain, datang kepada kita. Mari kita bangkit berdiri pada malam ini. Kita ingin terus menyembah Tuhan kita. Mungkin kamu merasakan diri kamu sudah sangat lama melayani Tuhan, tapi kamu tak pernah merasakan, mana hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak pernah merasakan. Dulu saya tak kalah melayani Tuhan, guru Roma saya naik, saya merasakan diri saya sangat sensitif kepada Roh Kudus. This is the time that way we see God in our own life. Jangan cari Tuhan di tempat lain, cari Tuhan dalam hidup kamu sendiri. Jangan cari Tuhan di tempat lain, cari Tuhan dalam hidupmu. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kamu, Dia tidak pernah membiarkan kamu. Dia ada dalam kamu. Don't look outside, look within. Sebab Tuhan itu ada dalam hidup kita pada malam ini. Dia akan berbicara dalam hidupmu pada malam ini. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. Sampai kita menyembah dengan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus pada malam ini. Amin. Begitu juga jiwa kita pada malam ini. Angkat tanganmu, angkat suaramu pada malam ini. Raise your voice, raise your hand. Haleluya. Sebagai simbolik kamu mengangkat jiwamu pada malam ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari kita datang kepada Tuhan yang satu-satunya memahami kita. Ini saatnya kita secara pribadi, Kau dan Tuhan. Yes, oh yes Lord Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Jesus, thank you Lord. Katakan semuanya.
katakan, come on. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan Kau bawa kami Tuhan, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita semua katakan seperti saya harimu, itu aliran sungai-Mu. Amen, Jesus. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa. Angkatkan suaramu, katakan, hanya Kau satu-satunya pribadi, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hati kami, isi hati dan Kau bawa kami Tuhan, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal di dalam indahnya dekapan. Angkatkan hatimu, katakan hanya Yesus satu-satunya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku dan bawa kami, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you, Jesus. Amen. Haleluya. Seperti mana anak yang hilang itu, Bapa tetap mencari. Firman Tuhan mencatatkan bahwa apabila anak yang sulung itu merajuk, Bapa pun mengikut dia keluar rumah. Bapak itu yang bercakap-cakap dengan anak yang sulung itu keluar rumah. Firman Tuhan mencatatkan tidak pernah tercatat Bapak masuk ke dalam rumah selepas itu.
mereka sedang pati di dalam. Anak yang bungsu sedang pati di dalam. Anak yang sulung itu merajuk dan terus keluar rumah. Tapi bapak terus mengejar dia, meyakinkan dia, tidakkah engkau tahu segala yang saya miliki adalah milikmu juga? Tidakkah engkau tahu bahwa adikmu yang hilang sekarang sudah dijumpai, adikmu yang mati sekarang sudah kembali dan hidup kembali? Pada malam ini mungkin kamu memikirkan bahwa kamu adalah seperti anak yang sulung itu, tapi percayalah, Tuhan akan sentiasa mengejar kemana saja kamu berada, sebab dia percaya bahwa kamu adalah miliknya. Tidak kira apa yang kamu sedang hadapi saat ini. Mungkin itu adalah ekonomi kamu, mungkin itu adalah hubungan kamu dengan istri kamu, mungkin itu adalah hubungan kamu dengan anak-anak kamu, mungkin itu adalah pekerjaan kamu, mungkin itu adalah kehidupan rohani kamu sendiri, mungkin itu adalah pelayananmu, mungkin itu adalah kepimpinanmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapak itu keluar sambil berbicara dengan anak yang sulung itu. Sebab dia tahu, walaupun anak yang sulung itu berada dengan dia sentiasa 24 jam di rumah, tapi kehilangannya tidak ditentukan oleh jarak geografi. Tapi apabila dia memikirkan siapa Tuhan itu bagi dia, adalah salah dan tidak benar belaka. Sebab Bapa juga tetap mengasihi dia. Dan pada malam ini kita percaya bahwa kita mempunyai pengharapan tinggi dalam hidup kita. Sebab bukan karena kita memegang jawatan tinggi dalam hidup kita di gereja, tempat kerja kita bersukses dan sebagainya. Tetapi pada malam ini karena kita mempunyai Allah yang sangat pribadi dengan kamu dan saya. He is personal God. Dan pada malam ini kita percaya karena dia adalah Allah yang pribadi. Dia ingin hadir dalam hidupmu secara pribadi. Oh haleluya. Saya percaya Allah sedang berbicara dengan beberapa orang di antara kita di sini pada malam ini. A small voice in your mind, in your heart. Seperti jarum jam yang sedang bergerak dalam hatimu. Secara perlahan roh itu berbicara, meneguhkan dirimu dan memberikan satu identiti baru dalam hidupmu. Karena engkau bagi Tuhan, bagi Allah, engkau adalah miliknya. Dan masa inilah kita kembali kepada titik permulaan hidup kita, yaitu kita mengenal bahwa Allah itu sentiasa mengasihi kita. Haleluya. Seluruh isi hati kita, isi
bagi Tuhan kita. Amin. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang dahsyat. Kuasa-Mu kuatkan kami Tuhan. Amin. Dasarku berharap, dan kini kami Tuhan, angkatkan tanganmu, berserah kepada Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pada malam ini merupakan malam penyerahan kita kembali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa lebih daripada 90% di tempat ini adalah anak-anak muda. Dan saya percaya karena masa depan negara kita, masa depan gereja adalah anak-anak muda. Dan saya percaya karena anak-anak muda di sini sudah meletakkan keutamaan yang benar dalam hidupnya. Di pada malam ini merupakan malam penyerahan kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin yang merasakan ada siapa-siapa di sini, tidak kira kita anak muda ataupun kita yang sudah orang tua di tempat ini, saya percaya malam ini adalah malam kita. Tonight is our night untuk kita melakukan keputusan yang penting dalam hidup kita secara pribadi. Bukan kena faktor orang di kiri dan kanan kita, tapi ini adalah malam pribadi yang sangat personal dengan Tuhan kita. Bagi yang ingin melakukan penyerahan hidupnya ke dalam Tuhan, yang merasakan bahwa malam ini adalah panggilan dalam hidupmu untuk kamu melakukan sesuatu keputusan secara pribadi yang kamu perlu lakukan pada malam ini. I want you to just raise your hand. Jangan tengok kiri dan kanan. Angkat tanganmu, letakkan tangan satu di dadamu. Raise your hand, raise one of your hand, and put another hand on your chest. Haleluya. Haleluya. Ini adalah keputusan pribadimu, hanya dirimu dengan Tuhan. Sekiranya sebelum ini kamu melihat Tuhan kamu dengan kacamata yang salah, seperti anak bungsu itu dan juga anak sulung itu, cara mereka memandang bapaknya dengan cara yang salah, sehingga kedua-dua mereka, anak yang bungsu melarikan diri, anak yang sulung sesat dalam rumah. Tapi kita percaya pada malam ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita mendengar kebenaran pada malam ini, kita akan melakukan keputusan yang tepat, sebab kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. He is the loving Father, and if in you that love you, haleluya, yang mengasihi engkau lebih daripada apa yang kau pikirkan. Mari, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan pada malam ini. Haleluya, just raise your hand, just raise your hand, just raise your hand. Haleluya, sampai kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga melihat tanganmu, melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam ini. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu pada malam ini. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu pada malam ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil
untuk penyerahan hidup mereka kembali ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ingin menyerahkan hidupnya kembali. Ini adalah simbolik imanmu, di mana engkau melakukan penyerahan di tempat umum seperti ini. Bahwa kita, saudara dan saudari, kita menjadi saksi. Kita menjadi orang yang menjaga saudara dan saudarinya. Kita yang akan memelihara, kita yang akan menjaga, saling memperhatikan satu sama lain. Bukan menghakimi, tapi kita akan yang meneguhkan. We will strengthen and edify each other. Haleluya, sebab kita bersaudara dan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi Tuhan, pada malam ini Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada malam ini. Haleluya, kami percaya ini adalah permulaan. Generasi ini melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Bukan hanya amalan agamawi, bukan hanya satu ritual dalam hidup mereka, tapi kami percaya karena mereka tahu Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Roh Kudus pernah meninggalkan mereka. Tapi pada malam ini kami percaya karena Roh Kudus yang tinggal dalam mereka, sehingga mereka melihat Bapa yang penuh dengan kasih karunia. God that full of grace and mercy. Tuhan yang menerima engkau tanpa syarat pada malam ini. Seperti Bapa yang mengejar anak sulung itu dan menerima anak bungsu itu, begitu juga dia menerima dan mengejar kamu sampai dia dapat kamu. Dan pada malam ini saya percaya itu terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati anak-anakmu pada malam ini. Setiap hati yang berbalik kepadamu, setiap hati yang menerima, setiap hati yang haus akan engkau. Engkau bukan menitiskan air kehidupan, tapi engkau mencurahkannya. Engkau mencurahkannya dalam hidup mereka, dan mereka menerimanya sampai kepenuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami serahkan, biarlah daripada hujung rambut sampai hujung kaki mereka saat ini, setiap daripada sum-sum tulang mereka, sel-sel badan mereka, setiap joint mereka, setiap kehidupan mereka pada malam ini adalah milik-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam setiap anak-anak Tuhan pada malam ini. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah penyegaran, terimalah kekuatan daripada Tuhan pada malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami, karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau memberi segala-galanya kepada kami, sebab kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan di tempat ini.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pada malam ini, pada waktu ini, dalam worship night ini, di setiap nyanyian pujian yang kita angkatkan, Tuhan kita bertakhta. Amin. Mari kita kembali, kita terus memuji Tuhan. Let's go. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Mari kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Puji Dia, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Come on, church. Lagi penuh semangat lagi. Haleluya. Satu gereja, satu hati, satu pujian. Dengan penuh iman, kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian,
semua. Tuhan kita baik. Haleluya. Huh. Haleluya. Haleluya. Semangat betul Joy malam nih. Wow, puji Tuhan. Are you guys still excited? Do you guys want more? You want more? Yes, we want more. 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 Are you well? Well, come on, yo. Are you well? We can't wait for next year, right? We want tonight, right? Come on, well, we can do this for Jesus. Amin. Amen. Come on, selamat untuk Yesus. Sukacita di rumah Tuhan. Haleluya.
tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Karena dia Allah yang sangat mengasihi kita, amin. Diberkatilah semua yang mendengar Injil Tuhan kita, amin. Merdekalah jiwa yang menerima firman Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Thank you so much kepada Pastor Graman, Reverend Graman. Thank you so much, Senior Pastor. Haleluya. Thank you. Terima kasih juga untuk Pastor Harry. Thank you so much. Haleluya. Terima kasih juga untuk Pastor Joe. Haleluya. Siapa lagi pastor di sini? Thank you so much, Pastor. Thank you. We love you so much, Pastor. Terima kasih karena memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepukan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Kita satu karena Tuhan, amin. Haleluya. 5 gabungan tahun ini. Saya percaya tahun hadapan berlipat kali ganda lagi gabungan. Amin. Amin. Haleluya. Wow, kalau kamu berdiri di hadapan saya, kamu akan amazed dengan apa yang Tuhan berikan kita pada malam ini. Full house. Semua jiwa yang haus akan firman Tuhan, amin. Thank you so much, Pastor Harry. Kami sangat diberkati. Wow. Firman itu mungkin 1 kali, 10 kali kamu dengar, tapi hari ini Tuhan perlihatkan kita sesuatu yang lain, yang luar biasa. Tuhan mau kamu mengerti pada hari ini, amin. Jesus terbaik Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Mari saya tutup kita dalam doa. Kita mengucap syukur kita ada pada hari ini, semuanya karena Tuhan. Haleluya, Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau Raja segala bangsa yang layak untuk kami laungkan dan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami bersatu di sini Tuhan, karena Engkau yang menyatukan kami Bapa. Tidak ada sebab lain kami datang di sini melompat menyanyi di sini Tuhan, semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. Engkau Raja kami Tuhan. Kami tidak akan pernah lelah untuk memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu setia dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala perkara yang berlaku pada saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Bukan setitis tetapi curahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jiwa yang melayani, yang datang pada saat ini juga Tuhan. Kau yang berkati Bapa. Terima kasih. Yang pulang sebentar lagi Bapa, sukacita surga selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak yang percaya. Come on, katakan Amin. Sekali lagi terima kasih kepada semua